Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini hari Sabtu di Masjid Miftahul Jannah diadakan pengajian rutin untuk menambah ilmu pengetahuan dan keimanan kita. Dalam kesempatan ini yang akan menyampaikan materi pada pengajian hari ini adalah Al-Mukarram Ustadz Abdul Syukur. Mari sama-sama kita menyimak materi-materi yang akan disampaikan beliau. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita ikutin pengajian beliau. Dibagikan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Yang saya hormati para alim, para kiai, para ustaz, ustazah, seluruh tokoh agama. Yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid beserta seluruh jajarannya, Masjid Jami Miftahul Jannah. Yang saya hormati serta yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seluruh jamaah subuh pada hari Sabtu yang mubarak ini, di majelis ta'lim yang mulia ini pula, di masjid yang penuh keberkahan ini, pada ba'dah subuh ini. Semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berkat ridha Allah Subhanahu wa taala juga kita dipertemukan kembali pada ba'da subuh ini di masjid yang mulia Miftahul Jannah ini dalam rangka ta'lim serta memperdalam kajian ilmu kita agar ibadah-ibadah yang kita lakukan berdasarkan ilmu yang muktabar dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga beliau yang agung, para sahabat-sahabat mulia, termasuk kita dan seluruh penegak sunnahnya sampai akhir zaman, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini tema yang akan kita bawakan adalah mengenai manfaat serta keberkahan dari zikrullah atau berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan desahan nafas kita, wabil khusus tertuntunnya sebuah zikir, paduan zikrullah pada sholat 5 waktu minimal. Di Indonesia bagian barat ini kita terbiasa dengan berzikir berjamaah di musholla atau di masjid ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib. Itu biasanya kalau tanpa ada jadwal ta'lim pengajian. Saya tanya dulu, di Miftahul Jannah kalau ba'da maghrib ada zikirnya Pak Haji? Tidak ada. Kenapa? Biasanya jawabnya imam,
jamaahnya nggak ada Ustaz, nggak ada yang mau lanjut berzikir. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya perbedaan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dan yang jarang berzikir, apalagi tidak mau berzikir, apalagi pada sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kabur, gak mau berdoa, sombong orang itu. Orang yang tergolong sombong, kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, adalah orang yang tidak mau berdoa, terutama pada sholat, karena doa pada sholat itu mustajab, dikabulkan oleh Allah SWT, pasti hukumnya. Soal kapan diijabahnya oleh Allah, nanti depending atau seketika dikabulkan, seperti doanya anak kepada kedua orang tuanya atau doa kedua orang tua kepada anaknya langsung makbul, atau depending, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakul yakin doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila engkau ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, kata Allah, maka katakanlah bahwa aku ini adalah dekat, lebih dekat dari orang nadi leher kita masing-masing. Allah itu. Bukan berarti Allah Maha Besar itu masuk ke dalam rongga badan kita, bukan. Baitullah fil qalbil mu'minin. Rumahnya Allah itu adalah di hati kaum yang orang yang beriman, orang yang Islam yang beriman. Bagaimana kriteria orang yang beriman itu? Zikrullah, dia melazimkan zikir lisan, zikir qalbu, atau zikir rahasia sir. Nah, kita bahas tentang berzikirnya saja. Biasakan Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah, saya bantu imam di sini. Saya membantu imam. Setujukah kita ba'da sholat maghrib kalau tidak ada pengajian? Setiap ba'da sholat maghrib dan setiap ba'da sholat subuh kita berzikir bersama. Saya ingin jawabannya. Setujukah kita? Alhamdulillah. Sekali lagi pemantapan disaksikan oleh Allah SWT agar hati kita tenang, Bapak Ibu sekalian. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau selama ini hati kita gelisah, gundah gulana, berbagai macam merasa kekurangan, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita, hati kita. Setujukah kita ba'da salat maghrib dan ba'da salat subuh setiapnya kita berzikir bersama-sama berjamaah di masjid yang mulia ini? Setuju? Alhamdulillah, lanjutkan Pak Haji Imam. Jangan khawatir. Walaupun hanya 2 orang di masjid saya di sana, itu di masjid Kuba, di Teluk. Kadang-kadang Pak, yang tadinya 3 shaf salat subuh, 5 shaf kalau salat maghrib, itu kalau salat maghrib paling hanya sekitar 7 orang, 8 orang lagi Pak. Bayangkan satu shaf kan 20 orang, 22 Pak. 20 kali 3, 60. Tinggal 8 orang yang selesai dengan doa. Gak apa-apa, karena surga itu mahal. Masuk surga semua, tetapi kan ada tingkatannya. Itu. Nah, itu dia. Kita kan mencari yang terbaik. Baik semua sudah masuk masjid, sholat baik semua. Tetapi yang berkualitas tinggi kan berbeda. Yang selesai tutup dengan doa oleh imam. Zikir dapat kita bersama-sama. Amin ya, kita pun kita mendapatkan bersama-sama kebaikan itu. Kata Rasulullah, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzina yadhkuruhu masalul hayy wal mayyit wal muslim wal muslim. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang tidak berzikir itu diumpamakan seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Ini ada tuntunnya sekarang. Nanti kita kaca bersama-sama. Nanti kita baca bersama-sama, Bu, Pak. Kalaupun nanti ada perbedaan, ya silakan dipertanyakan. Tetapi berbeda dalam berzikir, tuntunannya itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau berbeda ucapan dan bacaan sholat, itu yang menjadi masalah. Berzikir hukumnya
sunnah muakkad, hampir mendekati wajib. Mengingat Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, ya ibnu Adam, inna dzakartani fi nafsika dzakartuka fi nafsi. Wahai manusia, wahai anak Adam, jika kamu berzikir kepadaku di dalam dirimu, maka aku berzikir pula kepadamu di dalam diriku. Masya Allah. Kita diingat Allah oleh Allah SWT. Terutama kita mengingat Allah dalam keadaan sempit, duka, di dalam susah, di dalam kekurangan. Pasti Allah akan mengingat kita nanti ketika kita di dalam kesenangan agar kita bersabar membelanjakan harta itu dan bersyukur. Ketika kita dalam senang mengingat Allah SWT, banyak kan orang lupa jika sudah dianugerahi harta benda yang berlimpah. Tetapi orang ini zikir kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Makin banyak nikmat yang Allah limpahkan, makin banyak dia tegak berdiri di dalam salat tahajud malamnya dan witirnya, serta berzikrullah, lisannya basah dikarenakan zikrullah. Wa in zakartani fi mala'in zakartuka fi mala'in khairin minhum. Jika kamu berzikir kepadaku dalam satu kumpulan atau jamaahmu, maka aku ingat pula zikir kepadamu, mengingatmu dalam kumpulan para malaikat-malaikatku, malaikatul muqarrabin. Dan bila kamu mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku mendekat kepadamu satu hasta. Subhanallah. Sayangnya Allah tuh berlipat ganda, Pak. Cuma kadang-kadang kita ini bosan ingat Allah. Allah nggak pernah bosan ingat kita, Pak. Mengatur kita. Kita nggak pernah tahu mata kita berkedip. Tanpa izin Allah mata kita nggak berkedip, Pak. Semua biiznillah. Bayangkan kalau Allah berkehendak, mata kita melotot terus nggak pernah berkedip, Bu. Bayangin berapa rumah sakit tuh, itu penyakit baru. Pasti dokter terlambatkan itu, spesialis apapun. Bersyukur punya mata, melihat. Banyak orang yang mencari kitab Braille di Rabah untuk hanya membaca Al-Quran seperti kita. Kita bersyukur punya mata, melotot kita melihat Al-Quran itu, sehingga nanti tidak akan dihisab dari dosa-dosa mata kita. Mendengar kalam Allah, zikrullah segala macam, kita melantunkannya di dalam hati. Kita ikut juga. Di dalam kendaraan ada lantunan salawat Nabi, ada lantunan ayat suci Al-Quran. Kita ikuti pula dengan lisan dan dengan hati kita. Itu cara kita berzikir kepada Allah SWT. Bila kamu mendekat kepadaku satu hasta, kata Allah, maka aku mendekatimu satu depah. Lebih lagi satu depah. Satu hasta berapa? Kurang dari 1 meter. Kemudian jika kamu datang kepada aku, hambaku, dengan berjalan kaki, maka aku akan menjemputmu dengan maghfirahku secara berlari, dengan berlari. Allah jemput kita yang kita berjalan berzikir, berjalan menuju masjid, tertatih-tatih kita menuju masjid. Allah jemput kita dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya, dengan ampunan Allah. Allah pun berlari menjemput hamba. Betapa sayangnya Pak Allah SWT. Allah tidak pernah tidak mengabulkan doa kita. Tetapi sayang manusia yang senantiasa bosan berdoa kepada Allah SWT. Malu dia, enggak pede mengangkatkan tangan. Coba lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Qiblatain. Mereka di Arab Saudi sana itu senantiasa berdoa di atas dagu mereka. Tangannya Pak. Kita kadang-kadang di atas lutut kita ketika kita duduk berdoa. Ya Allah, kenapa seperti itu? Enggak bersungguh-sungguh. Padahal kata Rasulullah, menurut pepatah Islam, menjada wajada. Yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, pasti mendapatkan. Kita doa begini, enggak sungguh-sungguh. Udah. Seperti kita, Pak Lurah, tolong kabulin tuh. Ya kalau nggak dikabulin nggak apa-apa. Ya udah nggak dikabulin. Minta pada Allah begini. Allahumma. Ini pun belum tentu kabul seketika. Pasti dikabulkan, tapi kapan? Wallahu a'lam. Nggak dikabulkan di dunia kita sudah mendapatkan pahala kebaikan. Nanti dikabulkannya di akhirat.
Nggak pernah rugi orang berdoa itu. Lah kenapa ini ada juga kelompok-kelompok yang membid'ahkan doa? Loh. Berbusa mulut guru ngaji di surau kita berdoa. Sampai dewasa kita beralih ke perahu. Nah, akhirnya pemahaman yang Allah Akbar. Ya, para ulama yang Bapak Ibu sekalian yang sufi, yang fuqaha, ilmunya luar biasa, mereka tetap berdoa. Lebih banyak berdoa mereka dibanding kita sebetulnya. Lah, itu Bapak sekalian. Makanya alhamdulillah sebetulnya pada era-era sekarang ini kiamat masih jauh sebetulnya. Apa buktinya? Masih banyak hidupnya majelis taklim, apalagi pengajian ibu-ibu, ya Bu. Dikit aja pengajian tuh, ada arisan, ada pengajian, undang ustaz, gitu kan. Alhamdulillah. Nanti akhir-akhir nanti ada zaman kata Rasulullah yang tidak ada lagi majelis taklim, ulama, para kiai, para ustaz, para dai dijauhi oleh masyarakat, dijauhi oleh manusia. Kapan itu? Rasulullah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama." Tuh hati-hati. Mudah-mudahan zaman ini bukan zaman kita, Pak. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berkalang tanah, mati dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, mati dalam maghfirah. Maka kita berdoa selalu, ya Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Ya Allah, itu doa kita. Jadi kubur kita nanti, alam barzah kita berhiaskan dengan raudhatun min riyadil jannah. Amin. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang masa pada masa-masa umatku yafirruna minal ulama. Mereka kebanyakan sudah lari menjauhi ulama. Sekarang kan kita enggak. Ada ustadz yang masih kelas-kelas bawah, ambil syukur, datang. Apalagi ustadz yang kelas tinggi, kelas kakap, yang pakai Pajero datangnya, pakai Fortuner. Wah itu kan karena kebiasaannya kan diurus seperti itu. Semakin gaya ustadz itu semakin hebat. Wallahu a'lam. Akan datang suatu masa pada zaman umatku di mana mereka itu sudah banyak yang lari menjauhi ulama, membenci ulama. Fayabatalihim Allah Ta'ala bisalasatin bariyatin. Maka pada saat itu dikarenakan masyarakat atau umat sudah banyak lari dari ulama, menjauhi ulama, Allah turunkan 3 macam ujian besar, 3 macam cobaan, 3 macam balak bencana. Apa itu? Ulaha. Yang pertama, yarfa'ul barakatan min kasbihim. Allah akan tarik, akan hilangkan keberkahan dari hasil usaha mereka. Tuh. Ratusan juta hasil sebulan usaha kita. Puluhan juta rupiah hasil usaha kita per hari ini. Miliaran uang kita, tapi non keberkahan. Tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Untuk apa uang sebanyak itu, Pak? Dijadikan untuk biaya pendidikan anak-anak, bukan anak menjadi soleh dan solehah. Astagfirullah. Uang dapat nggak halal, didapatkannya benar-benar bekerja dengan keringatnya, tetapi dia jauh dari ulama. Akhirnya dia sholatnya hanya sebatas menutupi waktu. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Lebih parah lagi dikarenakan alasan sibuk. Zuhurnya masih bekerja, asar masih perjalanan pulang macet, maghrib kecapean, isaknya lewat karena ketiduran, subuhnya kesiangan, bekerja dan bekerja. Banyak manusia seperti itu, hidup di apartemen-apartemen, jauh dari masyarakat pemukiman yang ada mushola dan masjid. Katanya mencari ketenangan, membeli sebuah pulau. Kata mencari kedamaian. Kedamaian nggak jauh di Tanjung Karang Timur. Padahal kedamaian itu ada di majelis zikir seperti ini.
Allah turunkan 3 macam bencana besar. Yang pertama adalah ditariknya keberkahan dari hasil usahanya, Pak. Yang banyak saja kalau nggak berkah percuma, apalagi yang hanya ratusan ribu, 100.000 upah sehari, nggak berkah pula, nggak sholat. Mohon maaf, karena bekerja lalu nggak sholat. Subuh, ya itu tadi itu nggak pernah sholat. Zuhur di dalam pekerjaannya, semua waktu lewat nggak sholat. Itu yang pertama, dikarenakan jauh dari ulama. Bagaimana mendapatkan keberkahan, Bu? Hasil usahanya. Yang aturan kata Ustadz diajarkan. Karena dia bertanya, saya mendapatkan harta, Pak, dari warisan. Saya selaku anak sulung. Saya punya saudara sekian orang, laki-laki dan perempuan. Dibaginya seperti apa? Sudah dijelaskan hukum faraid oleh Ustadz, oleh Kiai. Tetapi dia ngeyel. Hanya saya naik dewe memberikan bagian-bagian kepada saudaranya itu yang tidak sesuai dengan hukum syar'i, atau menzakatkan hartanya. Kata hukum Islam dalam fikih yang disampaikan oleh para dai, para ustaz, hukum zakat mal itu sekian, 2,5%. Kalau 800.000 atau 1 miliar, sekian persen keluarkan. Jadi sekian juta rupiah keluarkan itu. Dia hanya memberikan beberapa karung beras. Banyak, Pak, seperti itu. Enggak sampai nasab. Enggak sesuai dengan nasabnya maksudnya. Bagaimana akan berkah? Harta yang tadinya menjadi temannya sampai menariknya ke dalam surganya Allah, akhirnya menjadi musuhnya selama-lamanya. Padahal harta yang kita sedekahkan itu, yang kita zakatkan itu akan menemani kita mencapai ridhonya Allah, di rahmatnya Allah dalam surga tanpa hisab. Begitu juga sebaliknya, jika harta benda tidak kita zakatkan dengan sesuai dengan hukum zakatnya, dan kita tidak pernah bersedekah sekecil apapun. Enggak sedekah kalau enggak nunggu kaya nanti. Kapan? Aturan setiap kita ke masjid membawa rupiah 1 lembar atau 2 lembar, terserah yang warnanya abu-abu, walaupun enggak yang merah. Masukkan ke kotak amal. Kita berdoa, dengan wasilah ini ya Allah sembuhkan penyakit saya. Dengan wasilah ini ya Allah luluskan anak saya dengan nilai gemblong. Berdoa kita setelah kita memberikan sedekah kepada orang lain, agar usaha kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wasaniyah yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Dikarenakan jauh dari ulama, akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Allah memberikan kuasa kepada orang-orang zalim untuk memimpin negeri ini. Bayangkan, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, dari presiden, panglima TNI, Kapolri, seluruh menteri, sampai ke RT-nya zalim semua. Apa yang kita bisa bayangkan? Pak, hanya sebagian kecil saja orang-orang yang zalim yang memimpin di negara kita. Kita sudah kalang kabut. Ini akhir-akhir ini ada juga statementnya dari BNPT ya. BNPT untuk mengontrol atau mengawasi setiap rumah-rumah ibadah. Mereka tujukan kepada masjid. Apa jadinya? Kalau Islam ini selalu dicurigai terus, dimarginalkan terus. Padahal Islam tidak pernah membawa kekacauan. Islam ini agama toleran. Lakum dinukum waliyadin. Tapi mengapa dicurigai terus? Oh, pasti ada kelompok-kelompok yang tidak senang negara kesatuan Republik Indonesia ini utuh, damai, sejahtera. Mereka mengobok-obok kita, Pak. Yang sudah damai diobok-obok. Ini mustahil bapak-bapak tidak pernah mendengar baru-baru ini. BNPT akan mengadakan apa namanya? Tapi untuk ditolak oleh MUI. Semoga istiqomah MUI itu. Dan kita semua pasti menolak. Apa jadinya kalau kita seperti Israel? Apa namanya? Mengawasi Masjid Aqsa,
saudara kita yang berjamaah selalu ditolongkan dengan bayonet, dengan senjata laras panjang mereka. Apa jadinya, Pak? Mereka akan menerus seperti itu. Semoga wacana itu tidak akan jadi dan Allah akan tetap memberikan rintangan dan halangan kepada mereka yang akan menzalimi Islam. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, wasalisu, dikarenakan kita jauh dari ulama, wasalisu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ini yang kita takutkan selama-lamanya, merinding kita, Pak. Dikarenakan kita selama hidup jauh dari ulama, enggak mau dekati ulama, ada pengajian kita benci, menutup telinga. Akhirnya dia mati dalam tanpa sedikit pun tidak membawa iman. Mati su'ul khatimah. Hati-hati. Dikarenakan Bapak Ibu sekalian, semakin dekat-dekatnya dengan huru-hara hari kiamat, ini menurut fatwa ulama yang disampaikan oleh Rasulullah dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya huru-hara serta cabang-cabangnya yang akan terjadi pada dekat-dekat hari kiamat nanti sangat dahsyat. Semua yang akan kita lalui itu penuh dengan ujian, kesabaran, ngeri sebetulnya. Ini disampaikan agar apa? Agar kita bisa menepis semua itu, dikarenakan kita sudah siap meraih penangkal-penangkalnya. Dengan apa? Dengan iman. Keimanan secara di dalam Islam yang kafah. Kita ambil semua, kita telan semua. Apapun disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, tanda sayangnya Rasulullah pada seluruh umatnya, kita pegang teguh erat-erat. Kita amalkan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian. Biasakan lantunkan Al-Quran di dalam rumah kita. Jangan jadikan rumah kita sepi bagaikan kuburan. Karena rumah yang dibacakan Al-Quran pasti didatangi oleh malaikat dan jauh dari iblis laknatullah. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW apabila masyarakat atau umat sudah menjauhi ulama. Semoga zaman yang penuh dengan damai ini, ketenteraman ini, masjid-masjid ta'lim dan masjid-masjid masih penuh dimakmurkan oleh umat, akan berlangsung lama. Jangan sampai kita masih hidup tetapi keadaan sudah menjadi terbalik. Semoga zaman-zaman yang penuh kegembiraan Islam ini tetap sampai di anak-anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, silakan dilihat di lembaran yang ada, di lembaran zikir ini. Dari mulai arah kiri, seperti tadi zikirnya kan gak terlalu panjang, ada sekitar berapa? 10 menit. Ada ya? Gak terlalu panjang. Kita kadang-kadang ngobrol sampai setengah jam setelah sholat. Kita zikir saja. Kita baca bersama-sama agar nanti ada yang terlewatkan atau ada yang kurang dipahami atau sulit membacanya bisa dipertanyakan setelahnya. Setuju kita baca bersama-sama? Ya. Enggak jelas kan? Ikuti saja Pak. Bapak ikuti saja suaranya. Nah, maklum, lupa bawa kacamata Pak. Iya ya. Kita maklumi. Selesai kita, Bapak Ibu sekalian, selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kiri, selesai. Baik sudah berubah duduk kita ataupun belum, ya. Atau mengarah ke sekitar 20 derajat ke arah kanan atau kiri, tergantung dari jamaahnya yang mana, ke arah sekitar makmum. Kita membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Yuk bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim
dengan wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub boleh, atau wa atubu ilaih saja juga sudah sah. Lanjut, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 3 kali atau boleh sampai 7 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Boleh lanjutkan dengan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu membaca suratul Fatihah 1 kali, a'udzubillahi bismillah alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Lalu membaca surah Al-Baqarah ayat 163 dulu. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda la yaquduhu 'ibruhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini tulisannya dari Amanah Rasul. Tapi kalau yang biasa saya lafazkan dari lillahi ma fis sama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu ada tulisannya. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lanjutkan dengan pegalan-pegalan surah Al-Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ilahi disambung. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'buda subhanallah. Maka bertasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah subhanallah subhanallah. Itu dengan jari kalau ini ribet dengan tasbih. Subhanallah 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 sebanyak 33 kali. Akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi daiman abadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah 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 33 kali. Alhamdulillah akhiri dengan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Lanjut dengan Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Di situ enggak ada. Astaghfirullahal azim, kelupaan. Astaghfirullahal azim. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Baca pertamanya. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baqi. Membaca tahlil sebanyak ikhlas kita berapa? 33, 41, 99 atau 100 boleh, atau lebih dari itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak berapa ikhlas kita. Tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala bi rahmatillah karamihi minal aminin. Lin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau langsung Al-Fatihah. Tutup dengan doa sesuai dengan kemauan kita apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ba'da zikir, ba'da zikrullah pasti cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah tentang hikmah-hikmah zikir, baik dari sabda Rasulullah SAW, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan agar kita senantiasa basah zikir lidah kita dengan zikrullah. Agar apa? Agar Allah semakin menyayangi kita dan mendekat kepada kita dikarenakan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita bermanfaat dan berkah, umur kita pun yang panjang serta berbuat kebaikan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita berlimpah, dan akhirnya nanti kita dipanggil dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Mohon maaf Pak, agak dikeraskan Pak. Oh, itu. Baik, alhamdulillah. Itu baik. Terima kasih, pertanyaan bagus. Mana lebih bermanfaat Bapak antara berzikir tadi atau zikir-zikir dengan apapun, asma-asma Allah yang kita lantunkan pada sholat, ketimbang kita melaksanakan sholat sunnah rawatib Pak? Yang jelas berzikir dengan sholat sunnah, zikir ini pun sunnah muakkad, dan juga melaksanakan sholat rawatib pun sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya, sudah mendekati wajib, sama-sama, tetapi kan ada waktunya. Kita berzikir pada sholat 5 waktu, pada subuh ada, lebih-lebih pada sholat subuh tidak ada sholat sunnah rawatibnya lagi, ba'diyahnya tidak ada, kecuali kalau Bapak atau kita semua akan melaksanakan safar, perjalanan, boleh melakukan sholat sunnah safar. Tetapi kalau takut terjadi fitnah nanti, Bapak itu sholat sunnah kok ba'diyah sih pada subuh, takut jadi fitnah, lakukan di rumah sholat safar itu. Tapi kalau tidak ada, alangkah panjang waktu ba'da sholat subuh. Ya, tidak ada alasan tidak mau berzikir. Kita mau sarapan, toh masih agak-agak
kenyang, belum lapar. Tadi waktu sebelum masuk subuh kita selesai sholat malam kan ada yang makanan yang kita makan barangkali walaupun sedikit. Kalau sholat maghrib itu masih ada waktu Pak, ini sekitar 7 menit atau 10 menit paling panjang, paling lama. Selesai ini dan ini sudah dilakukan berabad-abad yang lalu dari orang-orang tua kita dulu, dari zaman-zaman yang dulu. Setelah Rasulullah SAW seribuan tahun yang lalu sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Masih kebagian Pak sholat sunnah rawatibnya. Itu. Jadi ada alangkah lebih baiknya jika berzikir terlebih dahulu, baik berjamaah atau masing-masing, sebelum kita melakukan sholat sunnah ba'diyah. Satu. Yang kedua, mengganggunkah zikir kita bagi orang-orang yang masbuk? Yang masbuk itu Pak dia sudah lazim terbiasa melakukan sholat fardu dengan masbuk yang sendirian setelah dia mengikuti imam jamaahnya yang sudah sampai salam, dia sekarang sholat sendiri walaupun ada suara-suara bergemuruh, asalkan tidak terlalu berteriak-teriak dalam zikirnya. Zikir kan tidak terlalu keras suaranya, tidak sampai seperti qori baca Al-Quran. Seperti kita tadi itulah, tidak mengganggu saya rasa, dikarenakan orang yang sholat itu pasti dalam keadaan khusyuk. Mudah-mudahan. Tergantung orangnya, kalau terganggu, ya kita agak pelankan. Imam yang mengatur. Biasanya imam kalau Pak Haji juga, saya sering ikut berjamaah dengan Pak Haji. Zikir beliau nggak terlalu keras suaranya, sedang suaranya, nggak terganggu. Nggak ada alasan sama sekali kita nggak mau zikir dikarenakan takut mengganggu orang masbuk. Nggak ada alasan kita nggak mau zikir dikarenakan apa? Takut nggak kebagian sholat sunnah rawatib. Itu sunnah rawatib bisa dilakukan setelah berzikir ini nggak menyita waktu yang banyak. Demikian. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan, dalam safar. Bu, Pak, safar itu adalah dari dalam keadaan rukhsah, ada pengecualian. Sholat fardu saja boleh untuk dijamak, boleh qasar jamak takdim, qasar jamak takhir, boleh digabung. Zuhur dengan asar boleh digabung. Kalaupun ibu dan kita semua nggak sempat, takut ketinggalan bus, takut juga orang-orang yang satu perjalanan dengan kita kelamaan nunggu, nggak sempat sholat sunnah rawatib ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah, tidak menjadi masalah. Lakukan, yang penting khusyuk dan tumakninah kita sholat fardu tersebut. Demikian Bu. Ada pertanyaan Bu dari Bapak, puaskah Bu? Baik. Dan satu pertanyaan dari jamaah masjid yang lain. Ini enggak ditanya. Karena biasanya jamaah kan enggak sama waktunya, ada yang buru-buru. Bagaimana Ustaz? Kemarin di Al-Kausar bertanya. Kalau saya sampai sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, selesai itu. Si imamnya, mungkin imamnya akan ada perjalanan, dia langsung tutup dengan doa. Bolehkah saya lanjutkan dengan berzikir sehingga diampuni dosa-dosa saya dengan membaca kalimat tasbih 33, hamdalah 33 dan takbir 33, lalu saya berdoa setelah itu. Akhirnya saya kan terlambat, nggak sama selesainya dengan jamaah yang ada. Boleh,
kita berjamaah imam, mungkin imam kebelet sananya kan, pengen buru-buru, gitu kan? Ya namanya manusia Pak, itu. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Fatihah. Kita kan masih seneng-senengnya, imam lagi naik nih, udah bawa tasbih, ya, Pak Haji panjang juga tasbihnya kan? Percuma amat bawa tasbihnya, udah. Saya zikir berzikir secara sendiri masing-masing saja sendiri mufarrid. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud subhanallah 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 33 kali dan selesai semuanya. Boleh. Ya, tidak dilarang, justru itu yang lebih baik. Dia melanjutkan. Jadi ada wakil di masjid ini yang melanjutkan kalimat tasbih, tahmid dan takbir tersebut. Karena Rasulullah bersabda, "Man sabaha fi duburi kulli sholati salasi wa salasina, salasani wa salasina, wa hamidallahu salasina wa salasina, wa kabarallahu salasina wa salasin, fatilka tis'atu wa tis'un, wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa qadir, ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr." Apabila seseorang setelah selesai sholatnya, setiap selesai sholat dia berzikir subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali menjadi 99, lalu digenapkan olehnya dengan satu perkataan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyidu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap menjadi 100, maka diampuni seluruh dosa-dosa orang itu, walaupun dosanya seperti banyaknya buih atau ombak di lautan yang luas itu. Subhanallah. Mau nggak diampuni dosa kita? Dosa kita banyak itu. Ya, pengen masuk surga. Adam dosanya 1 keluar dari surga. Lah kita banyak dosanya, zikir ogah minta masuk surga tanpa hisab. Ya, luar biasa. Berzikir dulu lah, ya. Semoga dengan zikir ini akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Kita selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah sehingga kita berbuat baik dan menghindarkan seluruh maksiat, dan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari selesai ya. Mari kita tutup kajian kita pada subuh yang mubarak ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Syukur. Materi yang disampaikan tadi cukup bagus, yang diakhiri materinya tadi untuk bagaimana kita melaksanakan zikir secara berjamaah setelah sholat 5 waktu. Semoga pengajian pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan kita dapat beramal dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada pengajian-pengajian berikutnya di Masjid Miftahul Jannah, Raja Basa, Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.